Nak, kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Dan pertanyaan ini hampir pasti pernah ditanyakan oleh hampir semua orang tua di dunia kepada anak-anaknya. Dan jawaban mereka pun beragam-ragam. Ada yang ingin menjadi dokter, menjadi arsitek, polisi, dan bahkan astronot. Dan seiring waktu, cita-cita itu bisa berubah karena kita menemukan hal-hal baru yang membuat kita jatuh cinta, entah dari rumah, sekolah, atau apa yang kita lihat di media. Dan setiap orang mempunyai mimpi, tapi tidak semua orang tahu kemana langkahnya harus diarahkan. Menetapkan tujuan hidup sejak dini bukan berarti membatasi, tetapi memberi panduan agar anak tidak tersesat dan masa depan mereka lebih cerah. Kita akan membahasnya hanya di program Love Your Child. Halo guys, David di sini dan saya dari Jemaat RCC. Halo, shalom. Nama aku Yana. Aku dari Bekasi. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya adalah Ruli dari Jemaat RCC. Halo, nama saya Joelyn, saya dari Jemaat RCC. Halo semuanya, nama aku Kathleen Cekolia dari Jemaat Regeneration Community Church. Menurut aku, kalau motivasi itu dari dalam diri yang terbentuk secara emosional dan juga dari inspirasi dari seseorang ya. Kalau disiplin itu terbentuk karena kebiasaan secara konsisten. Kalau motivasi adalah merupakan dorongan seseorang untuk menggapai sesuatu yang dia akan capai dengan penuh tanggung jawab. Kalau disiplin ialah kesadaran dari seseorang untuk menerapkan apa yang dia lakukan dan dia bertanggung jawab dengan apa yang akan dicapainya. Kalau menurut aku, motivasi itu adalah dorongan untuk kita anak-anak lebih mau lagi untuk melakukan tujuan kita. Kalau disiplin itu adalah kesadaran kita untuk mau melakukan tujuan hidup kita. Motivasi itu ketika kita menginginkan sesuatu. Kalau disiplin itu tanpa ada keinginan, kita harus melakukan itu. Kalau menurut aku motivasi itu dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang baik. Biasanya, kadang buruk juga sih bisa. Kalau disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan konsistensi untuk mencapai sesuatu yang baik lah. Baik lagi. Biasanya sih aku tuh makan, bernyanyi, gitu. Yang akan saya lakukan adalah saya akan melist kembali apa yang menjadi tujuan-tujuan saya. Saya akan mengerjakan itu langkah demi langkah. Kalau mungkin sesuatu yang akan saya gapai itu belum tercapai, saya akan melakukan kembali, dimulai lagi, mengerjakan apa yang saya tuliskan dan saya akan melakukan itu bertahap demi bertahap gitu. Tidur dan baca buku. Kalau meningkatkan semangat yang hilang, biasanya aku tuh bersih-bersih rumah. Kalau saya pribadi membandingkan dengan orang yang di atas saya. Ketika kita berada di zona nyaman, disiplin itu jadi susah. Dalam menjaga disiplin yang paling sulit itu adalah konsisten. Karena kadang kita cuma sebentar aja tuh ngelakuin disiplin, cuma beberapa hari, besok-besoknya udah mager lagi. Komitmen. Mageritas. Yaitu adalah tantangan yang saya hadapi ialah kemalasan ya. Tentu ketika kemalasan itu hadir, itu akan membuat saya menjadi tidak suka untuk melakukan hal-hal tersebut.
Jangan cepat menyerah, tetap melangkah maju ke depan dan fokus pada tujuan. Supaya teman-teman bisa termotivasi untuk lebih disiplin lagi, kita harus ingat sama tujuan kita. Kita pasti dalam hidup ini punya tujuan kan. Jadi kita taruh goals kita di depan supaya kita bisa lebih termotivasi dalam menjalani hari-hari kita. Supaya tetap termotivasi dan disiplin, jangan banyak galau. Untuk teman-teman anak muda, untuk tetap termotivasi, selalu lihat ke atas. Orang-orang di atas yang lebih di atas dari kita. Dan untuk hidup disiplin, kita harus hidup dalam tantangan, hidup berbahaya, hidup seperti Larry. Oke, hai orang muda, mari kita lawan kemalasan itu karena masa depan kamu itu sungguh cerah. Jangan biarkan masa muda kita terhilangkan dengan hal-hal kemalasan yang dapat merusak masa depan kita di kemudian hari atau menggagalkan apa yang menjadi tujuan kita di kemudian hari. Tetap semangat! Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu episode yang sangat penting, tetapkan tujuan hidup sejak dini. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog, Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI, psikolog. Dan Bu Dianita, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ibu gimana kabarnya? Ya, puji Baik. Tuhan ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas satu topik yang setidaknya diperlukan untuk semua orang ya. Mereka memerlukan pembahasan kita ini tentang tujuan hidup. Dan memang setiap orang itu butuh arahan, butuh tujuan hidup. Dan kira-kira Bu Nita, sejak kapankah haruskah kita untuk menetapkan tujuan hidup kita itu? Sejak kapan? Ya, kalau ditanya sejak kapan sebenarnya relatif ya Ibu ya pertanyaan ini ya. Artinya sejak anak-anak pun sebenarnya bisa diberikan penetapan tujuan hidup. Hanya saja konteksnya berbeda nih dengan setiap fase masa perkembangan. Ya, kalau orang dewasa kan penetapan tujuan hidup itu udah lebih kepada hal yang mungkin realistis, pembentukan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak bukan kepada saya mau jadi apa nantinya gitu ya, tetapi lebih kepada mengembangkan alasan dia untuk melakukan sesuatu dan itu yang kita dorong gitu. Misalnya kalau kita lihat di anak-anak usia remaja, biasanya memang paling bisa kita kasih pengarahan itu gitu ya, karena kan mereka sudah tumbuh nih perkembangan kognitifnya, keinginannya juga sudah ada gitu ya. Ya mungkin usia transisi lah 13 tahunan gitu ya. Di usia-usia fase mereka pembentukan identitas tuh kalau misalnya menurut tokoh psikolog gitu ya. 13 sampai 19 itu identitas mereka lagi bener-bener terbentuk nih. Saya harus jadi apa, saya mau ngapain. Tapi orang tua tugasnya adalah bukan hanya sekedar itu. Nanti kamu jadi ini ya. Bukan mengarahkan seperti itu, tapi melihat dari potensi yang mereka punya dari masa anak-anak, kita menyediakan media-media yang bisa mereka kembangkan, sehingga mereka punya daya tarik itu untuk membentuk sesuatu yang mereka ingin lakukan. Ya. Gitu. Jadi bukan berbeda ya dengan fase kita saat ini udah dewasa gitu.
Jadi sejak anak-anak itu mereka sudah dituntun ya. Entah itu ke depan nanti mau jadi apa, tetapi arahan dari orang tua sudah dituntun hal-hal yang mungkin yang minat dari anak tersebut ya Bu ya. Iya. Ya makanya orang tua itu di rumah perlu memberikan ini ya, pengenalannya banyak variasi pilihan. Banyak variasi ya. Iya. Misalnya kalau anak kelihatannya kan banyak profesi, mereka juga harus diperkenalkan ya. Kalau profesinya mau mungkin meningkatkan kreativitas, kita buat area-area yang mereka bisa menumbuh kreativitas. Misalnya dari menggambar, misalnya juga mungkin ada seni untuk memecahkan ada alat-alat kreativitasnya ya. Atau kalau mau belajar seni juga kita sediakan media alat musiknya misalnya. Jadi mereka silakan kita perkenalkan dengan banyak area-area perkembangan minat gitu, sehingga mereka bisa milih nih yang cocok dengan saya itu apa gitu. Dan kan banyak sebagian orang berpikir dia mau jadi apa terserah. Jadi seolah-olah mungkin membiarkan si anak. Apakah dengan kita membiarkan si anak itu ada hal-hal hal-hal yang tampaknya negatif gitu Bu? Iya, sebenarnya untuk perkembangannya ya. Mungkin bukan membiarkan ya, tetapi penetapannya adalah memberikan arahannya itu berdasarkan beberapa pilihan. Jadi orang tua punya tugas untuk memperkenalkan area-area pengembangan kapasitas yang mereka pilih. Dan kalaupun mereka misalnya suka ada anak mungkin kelihatannya suka masak-memasak gitu ya. Yaudah ajak mereka ke dapur, terus ajak mereka untuk mungkin melakukan aktivitas memasak tapi sesuai dengan yang mereka bisa lakukan. Misalnya cara untuk memisahkan bumbu dapur. Itu kan juga menjadi area yang bisa mereka kenal. Oh, ini ada bumbu dapur seperti ini loh. Dengan mereka mengenal hal tersebut, tujuan ke depannya kan bisa memberikan suatu saat mereka pada saat mau mandiri, mereka udah tahu nih, oh bumbu dapur bawang ini bentuknya gini loh, fungsinya apa? Ini fungsi untuk cabai ini untuk apa? Gitu, dari hal tersebut mereka bisa ditumbuhkan. Tujuannya adalah menumbuhkan pengembangan daya minatnya dari situ, gitu. Makanya pengembangan bakat dan minat kan perlu tuh ya, dimulai dari sejak anak-anak gitu. Oh, jadi dengan orang tua memperkenalkan lingkungan sekitar, dengan melihat kemampuan dan minat anak tersebut, jadi anak itu dapat lebih terfokus apa yang dia minatnya, dan sehingga itu bisa menjadi bakatnya ya. Pilihannya gitu. Kalau anak mau main bola, berarti kita ajak ke lapangan bola. Kalau anak misalnya suka mungkin kreativitas motorik, ya mungkin kita bisa ajak lari-lari, mau berenang. Jadi tunjukkan banyak hal gitu yang bisa mereka jalanin gitu. Dan ini mungkin ke anak yang lebih besar mungkin ya. Jadi karena kita lihat dari sekarang masih banyak anak-anak yang masih bingung mau menjadi apa gitu. Kira-kira kapan diperlukan waktu untuk diskusi agar supaya kan anak itu bisa mengetahui bahwa tujuannya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Iya, yang perlu kita pahami adalah kita kan tidak perlu memaksakan dulu nih ke sananya gitu. Tapi dengan kita ajak diskusi dari misalnya anak usia 7 tahun kan udah mulai tuh pengembangan kapasitas pengen taunya udah ada, ya udah kita kenalin aja gitu ya. Orang tua pun bisa kasih tahu nih, kelihatannya mama lihat kamu suka nyoret-nyoret ini deh, kertas gitu ya. Kalau gitu bisa gak kamu mungkin gambar lingkaran gitu ya, supaya bisa terarah. Misalnya boleh nggak coba ini gambar bunga gimana caranya gitu ya. Mungkin jangan hanya perkenalkan gambar gunung aja. Kalau saya dulu masih kecil tuh gunung hanyalah begini gitu ya. Jadi
yang kita tahu cara menggambar hanya itu doang. Banyak hal-hal yang mungkin kita ajak mereka untuk ke museum gitu ya, memperkenalkan banyak benda, banyak hasil seni gitu. Itu juga untuk menumbuhkan kecerdasan naturalistiknya gitu ya, untuk misalnya juga mereka bisa menumbuhkan rasa empatinya. Nah, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional ini sebenarnya harus dibangun dulu gitu. Nah, untuk kognitifnya itu kan akan mengikuti pada saat mereka udah menyerap beberapa hal yang sudah mereka jalani bersama nih. Nah, Wah, sangat menarik ini ya Bu Dianita ya. Dan kita akan lanjutkan Bu Dianita setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tetapkan tujuan hidup sejak dini. Dan masih bersama dengan psikolog kita, Bu Dianita. Dan pembahasan ini tadi kita sudah bahas bagaimana agar supaya kita sebagai orang tua untuk menuntun anak agar supaya mereka mengetahui minat dan bakatnya. Dan kalau seandainya mereka sudah mengetahui minatnya, bagaimana kita memberikan memberikan pengarahan kepada anak perbedaan tentang jangka pendek dan jangka panjang agar supaya anak itu mengerti. Ya, ini kalau kita bicara tentang anak udah tahu ya. Misalnya aku mau jadi pemain bola. Ya kan bisa juga gitu ya, karena dia suka diajak untuk nonton sepak bola gitu. Menarik kan, biasanya anak laki-laki suka gitu ya. Atau ada anak yang mungkin sukanya juga mau jadi koki misalnya. Nah, tugasnya orang tua adalah membuat jangkauan ini untuk dipecah-pecah dulu. Jadi sebelum menuju ke sana, kita berikan dulu langkah-langkah kecil. Gitu. Oh oke, kamu mau jadi pemain bola. Kalau gitu kita buat ini dulu yuk, kesepakatan dulu nih. Supaya jadi pemain bola kan gak bisa instan. Ya kan? Kamu perlu latihan dulu kan, gitu ya. Kalau gitu gimana setiap hari Minggu sore kita pergi ke lapangan bola, latihan di situ, misalnya diajak juga berinteraksi. Nih kan ada juga lapangan bola yang futsal buat anak-anak kan ya. Ya udah latihan mereka di situ. Nah kalau memang kamu mau, kira-kira berapa lama latihannya, gitu. Karena kalau misal kamu nggak latihan, kamu kan belum tahu nih bagaimana kemampuan kamu untuk menendang bola, ya kan? Jadi kita kasih gambaran-gambaran seperti, oh gitu ya. Iya, karena kalau kamu mau tujuan tertentu ini, mulai dulu dari langkah kecil. Supaya mereka bisa mencernanya ya. Kadang-kadang orang tua mungkin, maksudnya jangan selalu mematahkan keinginan anak gitu. Apa aja mau jadi astronot, nggak apa-apa jadi astronot. Sebelum ke sana, yang perlu kamu coba lakukan adalah kita kenali dulu yuk astronot itu kayak apa sih gitu ya, atau dunia perpilotan gitu ya. Tapi sekarang kayaknya cita-cita yang seperti itu udah mulai jarang ya, kayaknya lebih banyak mau jadi konten kreator gitu ya. Mau jadi YouTuber, boleh-boleh aja. Berarti kan mereka diperkenalkan dunia komputer, desain. Nah, kalau kita nggak punya kapasitas untuk memperkenalkan itu gimana dong? Ya udah kita cari ahlinya, ya kita cari lembaga tertentu atau tempat kursus, anak dikursuskan di situ sesuai dengan usianya, gitu. Terkadang kan mereka kan juga penetapan tujuan mereka mau melakukan sesuatu kan nggak menetap ya. Iya, betul. Sehari maunya ini, besok mau itu, ayo nggak apa-apa gitu. Kita kenalin aja, kita udah kayak prasmanan buffet. Apa aja ada di ruang makannya. Mau makan nasi goreng ada, mau makan ayam ada, pilihan-pilihan itu dirasa-rasain aja dulu, ya kan? Oh kayak nggak cocok makan nasi goreng, maunya makan nasi putih campur lauk-lauknya, boleh, ayo kita rasain. Gimana rasanya? Kenyang, belum ini kerasa berdapat, ya udah. Atau tertarik, mulai lagi, latihan lagi. Jadi kita
ajarkan mereka untuk latihannya. Latihan Proses secara bertahap. ini, proses yang Prosesnya harus dilakukan. ya. Bukan kepada hasil akhirnya. Ya. Supaya mereka tidak melulu melakukan sesuatu itu instan Betul. gitu. Kan sekarang kan karena banyak kemajuan teknologi, segala sesuatu gampang aja gitu. Nyari aja di internet, semua juga terjawab di situ misalnya. Ya bener sih, tapi yuk kita coba belajar juga secara prosesnya juga harus dihargai Ya. gitu. Jadi kita pecah-pecah tujuannya. Jadi anak-anak itu harus diajarkan prosesnya ya, bagaimana untuk mencapai akan hasilnya. Dan memang terkadang bukan hanya si anak ya, orang tua terkadang maunya hasilnya. Prosesnya itu sepertinya diabaikan. Iya. Orang tua hanya mau hasil akhirnya. Dan ini ya Bu Dianita ya, terkadang ini kita bahas tentang minat si anak ya. Kan sudah kelihatan si anak minatnya seperti dia mau seperti ini. Tetapi terkadang kayaknya bertentangan dengan apa yang orang tua inginkan. Dan sehingga sepertinya jalan yang anak itu ingin menjadi seperti ini sepertinya ditutup oleh orang tua ya. Ditutup. Kalau kejadian seperti itu harus seperti apa sebenarnya? Iya, memang kan jadi tantangan juga ya. Dan tantangan itu seringkali jadi sebuah pertengkaran kecil yang menjadi besar kalau nggak diselesaikan. Ya, lazimnya kita pun sebagai orang tua kan diawali mungkin ketidaksetujuan karena ada kekhawatiran kan ya. Bukan karena menentang secara sepenuhnya. Khawatir anaknya ini nanti bisa nggak kayak gitu, misalnya kan ada yang seringkali, oh anaknya saya pengen jadi musisi aja. Kan terkadang konteks itu dibayangkan orang tua, ya untuk apa sih mau jadi seperti itu, padahal nggak juga. Kita coba mungkin selami dulu diri kita gitu, sebelum kita menentang sepenuhnya nih. Atau mungkin jangan terlalu ekstrim, misalnya, ya udah mereka coba rasain aja dulu, tapi mungkin kasih alternatif yang tertentu yang lainnya. Boleh nih coba, oke kamu kelakuan pilihan ini, mau punya alternatif nih gitu, cobain dulu deh nggak apa-apa ya, jalanin aja dua-duanya dulu misalnya ya, nikmatin aja dulu. Tapi yang kita perlu kontrol juga, kasih kesempatan buat anak bisa berdiskusi untuk merasakan pilihannya juga. Kita kasih arahan juga gitu, plus minusnya apa sih gitu ya kan, selama anak-anak dan masih usia remaja itu masih mudah dibentuk ya. Kalau mungkin sudah dewasa, mungkin sudah di atas usia 20-30, ya terkadang kan udah punya ketetapannya sendiri nih. Tapi kalau anak-anak karena pilihan yang mereka harus jalani itu adalah beragam dan mereka harus belajar, kita pun harus belajar juga nih mengetahui apa yang anak minati, anak yang punya bakat gitu. Karena kan nanti mereka yang jalanin suatu saat. Ya betul ya, karena anak yang harus menjalani. Dan terkadang si anak itu berhadapan dengan orang tua yang perfeksionis. Nah, orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Tetapi kelihatannya itu sudah lebih tidak pada porsinya seharusnya, sehingga si anak itu akhirnya menjadi kabur. Dia mau langkah tujuannya, dia mau jadi apa, akhirnya dia menjadi kabur. Kalau seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh terlebih si anak itu ya? Mungkin lebih kepada kita evaluasi dulu kali ya, keinginan kita tuh kayak gimana gitu. Karena kan tadi kita sudah sampaikan bahwa perfeksionis ya. Nggak ada yang sempurna sebenarnya. Gitu, jadi kita mungkin telah dulu deh yang kita mau kan untuk anak tuh kayak apa, supaya anak juga nggak jadi selalu bertentangan. Ini memenuhi kebutuhan orang tuanya atau dia punya hidup yang perlu mereka lakukan gitu. Jangan-jangan kita yang pengen gitu. Jadi orang tua harus lebih memahami si anaknya. Wah, pembicaraan kita semakin menghangat karena ini tentang tujuan hidup ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap bersama dengan kami Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan tidak terasa pemirsa kita sudah sampai pada segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan kesimpulan dan tips-tips yang akan diberikan oleh psikolog kita. Dan Bu Dianita, saya masih penasaran ini dengan apa yang harus diberikan oleh orang tua untuk menjadi support system ya kepada anak-anak yang kayaknya dia merasa gagal. Dan mungkin tips-tips yang lainnya yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Iya. Jadi dalam konteks kita menentukan tujuan hidup khususnya untuk anak, peran orang tua itu bukanlah sebagai kayak GPS ya. Kalau GPS kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita kan kadang harus nurut ya, belok kiri, lurus, belok kanan gitu ya. Nah tapi coba kita berikan kesempatan kita sebagai peta. Dengan peta itu mereka bisa melihat hal-hal yang rute mana yang bisa mereka lakukan, gitu ya. Jadi biarkan mereka yang menjalani dulu. Kita ada arahannya nih, gitu. Nah dengan konsep itu artinya bahwa ia tidak harus menjadi hanya sampai pada tujuannya, tapi dia juga bisa menjadi pengendali terhadap kondisi hidupnya sendiri juga, gitu. Yang kedua, belajar untuk menghargai proses, bukan harus mencapai hasilnya aja. Ya, proses apapun yang dijalani oleh anak bukan hanya mengenali rasa berhasilnya, tapi saat mereka gagal pun kita perlu hargai loh. Misalnya anak mengalami kegagalan di mata pelajaran tertentu, sebagai orang tua mungkin kita khawatir, tapi mereka yang menjalani anak-anak ini kan punya rasa mungkin masalah tertentu terhadap masa pelajaran ya, kita harus tanya gitu, proses ini kita hargai, makasih ya nggak apa-apa kok kamu ini. Mungkin kita juga belajar juga besok belajar yang kemarin kurangnya apa, coba kita latih dulu yuk misalnya gitu ya. Dan hal berikutnya adalah kita harus pelajari, percayakan bahwa anak itu punya musimnya masing-masing loh. Maksudnya apa? Mungkin ada kondisi di mana dia bisa menjadi seperti musim panas misalnya, di mana misalnya mereka ketika tak senang untuk melakukan sesuatu, tadi main bola fokus saya terus, nggak apa-apa kita ikutin aja, terus tiba-tiba ada musim dingin misalnya datang ya, aduh udah bosen nih mau yang lainnya lagi, mau berenang, ya udah ayo gitu ya. Jadi kita kenalin, dengerin mereka. Jadi intinya adalah tugas sebagai orang tua itu bukan hanya merancang dan menjamin masa depan anak aja, tetapi membekali mereka terhadap kesadaran diri, ketangguhan mereka, dan sebagai kompas moralnya. Kompas moral ya. Iya. Bukan hanya sebagai merancangkan aja, karena kita kan tentunya tidak selamanya jadi CCTV buat anak ya. Pendampingan orang tua itu suatu saat kemungkinan akan berkurang. Ya. Tapi mereka ketika dibekali ketangguhan, dibekali kemampuan moral, dibekali juga kesadaran diri, mereka udah mulai tahu nih bahwa suatu saat yang mereka pilih itu akan menjadi tanggung jawab mereka kan di kemudian hari. Wah, sangat menarik ya. Terima kasih untuk semua apa yang telah diberikan, membuat kita para orang tua ya, agar supaya kita tetap menjadi support system. Support system tentunya hal-hal yang baik agar supaya anak-anak bisa menentukan tujuan kemana mereka akan melangkah. Dan pemirsa, ayah dan bunda yang telah mengikuti akan program ini, terima kasih untuk semuanya, dan tetap mengikuti Love Your Child, harus tetap semangat di dalam mendampingi tumbuh kembang anak, dan jangan lupa untuk selalu cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.